Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu bapak jamaah Masjid Al-Hidayah hafizakumullah, alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita bisa sama-sama sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan berzikir, membaca kalimah-kalimah thayyibah, dilanjutkan dengan membaca Al-Quran, dilanjutkan dengan ta'lim. Ya, kalau kata Nabi, ini kita sedang berada di mana? Kita sedang berada di taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kelak kita bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, tadi ada satu ayat sebelum kita mulai ngaji, ada satu ayat tentang tayammum. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Jadi ayatnya itu bunyinya cuma bertayammumlah menggunakan sa'idan, debu, thayyiban yang baik alias suci. Ya. Ini artinya apa? Thayyib itu artinya baik, baik yang mengenakkan, baik yang mengenakkan. Makanya ada ayat yang bapak suka, ibu nggak suka. Ya, ada ayat yang bapak-bapak senang banget, ibu-ibu nggak senang banget. Apa itu? Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Maka nikahilah matoba yang mengenakan kamu, minan nisa'i dari perempuan, 2, 3, 4. Bapak-bapak kan senang banget tuh ayat itu. Ya, dikiranya itu perintah. Ya. Jadi toba itu yang mengenakan. Artinya apa? Kalaupun debunya itu nggak boleh melukai. Misalnya kita ke situ tuh, kan ada debu tuh, ada pasir, langsung diginin, gerak, ya lecet mukanya, maka harus jangan diginiin, habis debunya. Jangan diginiin, habis debunya, digini. Biar yang kasar-kasar jatuh. Ya. Kalau diginiin, ulang lagi, ambil lagi. Nah, di sini tidak dijelaskan tepukannya berapa kali. Apakah satu tepukan untuk wajah dan tangan atau masing-masing satu tepukan? Kan gitu. Siapa yang menjelaskan? Nabi. Siapa yang menjelaskan? Ulama. Maka ada tuh di iklan di TV, kalau nggak salah TV di YouTube ininya apa TV itu saya lupa. Itu orang lagi sakit terus tayammum, ambil satu tepukan terus langsung diusap wajah terus usap tangan. Nah, menurut saya itu kurang tepat. Yang saya pelajari itu satu objek, satu ambilan. Nah, terus Quran nggak menjelaskan cara ngusapnya gimana.
Coba ibu kalau tayamum coba. Ya, ibu tayamum coba gimana Ustaznya? Tak. Terus kan muka dulu. Nah, kalau gitu itu debunya habis. Nah, gimana? Muka dulu, muka. Nah, ini belum bisa tayamum ini. Belum pernah tayamum berarti ya? Tangan ini dibagi 3. 1, 2, 3. Ya. Yang ini buat yang atas. Yang ini buat pipi. Ini ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini buat lihat di atas. Lalu yang ini buat sini. Hidung pakai jempol. Kalau gini habis sudah, ininya pakai apa? Hah? Gimana Pak? Nggak kebagian. Iya, nggak kebagian, nggak boleh ngambil lagi. 1 tepukan hanya untuk 1 anggota tubuh. Tuk tuk tuk, gini. Ya? Hah? Oh, nggak bisa. Nggak bisa separuh-separuh gini terus gini, nggak bisa. Ya. Ini nih segini sudah habis, sudah. Kan udah kepake semua, sininya belum. Kalau pakai gini, ininya pakai apa? Ya udah kayak gitu tadi, ya. Jempol begini. Sama, tangan juga begitu. Ya. Bagi 3, ambil lagi 1. Ini buat yang atas. Sret. Dibalik tangannya. Set. Pakai yang dalam. Sret. Kan ibu jari belum kena nih. Ulang ya. Ini buat yang atas. Yang bagian dalamnya pakai ini. Ini kan belum dibasuh tadi nih, belum diusap. Kan tadi begini kan, jempol belum keusap, ya kan? Iya, jempol belum keusap kan? Nah, jempol pakai jempol. Sut. Sama, ini juga ini, seret, balik, seret, jempol, sut. Dah. Bisa? Nah, gitu ya. Enggak. Dia sama seperti wudhu. Nah itu di video sekali. Di video yang saya lihat itu cuma sini aja. Kalau ini namanya kaf, telapak tangan. Kaf. Ini kaf. Kalau iya tuh sampai sini. Ini tangan, ya. Nah kalau sampai sini namanya dhira, sehasta. Nah gitu ya. Nah itu ibu-ibu bapak, betapa kita itu beribadah, beragama itu pakai ilmu, tuntunan ya. Saya dapat dari mana ya? Dari guru saya waktu ngaji dulu, diajarinya begitu. Baik, kita lanjutkan pengajian tafsir kita. Sampai di mana Pak Tri? Sudah selesai? Oh belum? Sampai ayat? Sampai ayat berapa? Ibu-ibu yang nyatet. Oh baru alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim belum? Oke, saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala Ar-Rahman. Allah itu Rahman. Tadi gini.
mumpung belum lupa. Tadi kan kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang dibayangkan apa? Yang dibayangkan sama ibu-ibu apa? Apa? Wah bener ibu tuh. Pak Tri kasih hadiah. Ada ibu yang bener tuh. Yang kita bayangkan ketika kita mengucapkan lafaz Allah itu sifat Allah. Nggak boleh zat Allah, ya. Nah sebutuh-butuhnya tuh ibu lagi butuh apa? Oh butuh rezeki, ya Allah tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Butuh sehat, sembuh, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Butuh jalan keluar, lagi pusing, lagi banyak masalah, tidak ada yang memberi jalan keluar kecuali Allah. Gitu ya. Nah, sifat Allah yang utama itu adalah Rahman dan Rahim. Apa itu Ar-Rahman? Ail atifi 'alal barri wal fajiri birrizqi lahum wa daf'il afati anhu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sayang sama semua makhluknya tanpa terkecuali. Gimana bentuknya sayangnya Allah? Allah kasih rezeki mereka dan Allah cegah mereka dari musibah. Itu Tuhannya Allah. Kalau yang jadi Tuhan itu saya atau Pak Tri, itu yang gak iman udah kasih celaka aja terus, keluar rumah tabrakan apa, pokoknya yang buruk kasih sama yang nggak beriman. Enggak, Allah nggak begitu. Allah itu siapapun makhluknya dikasih rezeki, mau dia beriman atau enggak, mau dia bertuhan apa enggak, dikasih. Bukan adil Pak, Rahman. Suatu saat Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Terus si tamunya ini bilang, Ibrahim, saya ini tidak menyembah Tuhan. Langsung diusir sama Nabi Ibrahim, nggak mau dilayani. Ditegur Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibrahim, dia nggak nyembah saya 70 tahun, tetap saya kasih rezeki. Lah kamu baru datang ke kamu sekali kok kamu nggak nyediakan jamuan tamu. Nabi Ibrahim tuh terkenal Pak, satu kalau ada tamu dijamu, terkenal. Yang kedua, Nabi Ibrahim tuh nggak pernah makan sendiri, Jadi kalau dia mau makan dia cari orang. Pasti nggak pernah makan sendiri. Kalau ibu kan biasa kan makan sendiri, enak-enak aja kan, bisa ketelen kan? Iya. Kalau Nabi Ibrahim nggak ketelen, makan sendiri nggak bisa dia, harus ada temannya. Nah itu, suatu saat datang itu. Nah itu menunjukkan apa? Rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah bahasa lebih sederhananya, yang nggak iman aja dikasih, masa yang iman nggak dikasih? Nggak mungkin. Yang nggak iman dikasih, yang nggak mengakui adanya Tuhan dikasih, apalagi yang mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Jadi kalau kita bilang Ar-Rahman, pantas nggak kita khawatir terhadap hidup kita? Nggak pantas. Enggak, tenang. Yang nggak iman aja dikasih, masa saya enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, makanya ibu-ibu ada amalan Bismillah dari guru saya. Mau? Beliau sih dulu ngasihnya buat yang belum punya jodoh. Kalau anaknya belum punya jodoh, ya jangan bapaknya kawin lagi nanti. Ibunya itu baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim.
786 ya, baca itu niat supaya anaknya dapat jodoh yang solih atau solihah, dapat jodoh yang sekufu, dapat jodoh yang agamanya bagus, dapat jodoh yang orangnya bertanggung jawab, usahanya kuat, nah gitu. Pokoknya yang baik-baik sebut aja ya. Kapan saja. Ya, wa in sahal ijazah ajastukum. Ya. Sekali. Ya. Baca. Nah, kemudian oleh guru saya yang lain 786 itu bukan untuk jodoh, tapi untuk mempercepat apa? Bukan. Mempercepat jual tanah, jual rumah, jual benda, iya, jual mobil, jual motor, jual emas. Jual emas nggak usah Bu ya, tinggal datang aja ke toko emas, cepet itu. Jualan yang susah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. 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 Kapan aja? Kapan aja? Nah, iya, mau jual rumah. Kalau Pak Teguh nggak usah dijual, dikasihin aja. Oh, duitnya udah banyak, buat apa dijual? 786 kali. Nah itu ya Ar-Rahman. Lalu Ar-Rahim, ayyalladzi yasturu alaihimudz dzunuba fid dunya. Allah itu Rahman kepada seluruh makhluknya, dan Rahim. Rahim itu apa? Menutupi dosa-dosa orang yang beriman di dunia, wa yarhamuhum fil akhirah, nanti memberi rahmat di akhirah, wa yudkhiluhumul jannah, dan memasukkan ke dalam surga, khusus buat orang yang beriman. Jadi orang yang beriman dapat dua, dapat Rahman, dapat Rahim. Yang pertama apa? Rahim itu kita di dunia ditutupi dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu warnanya hitam. Mau kok tahu? Iya, kan Nabi bilang ketika seorang hamba berdosa maka dititikkan nokta hitam, noktatun sauda, dititikkan nokta hitam di dadanya. Cetut terus sampai lama-lama menghitam hatinya. Begitu hatinya menghitam, apa yang terjadi? Wajahnya menghitam, sinar nggak keluar, kan gitu. Ada orang putih, tapi kita ngelihatnya. Tapi ada orang hitam. Iya, ngapain sini? Oh, kalau umroh, coba umroh atau haji, mudah-mudahan bisa ke tanah suci, amin ya rabbal alamin. Ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, amin ya rabbal alamin. Ketemu hitam, tapi bercahaya. Kita ngelihatnya senang. Nah, itu kenapa? Hatinya bersih. Nah, jadi jangan kemudian wajah ini aja yang di skincarein. Wah, serum apa segala macam. Ya Bu. Anaknya Bu, apa Ibu juga masih pakai? Masih. Ya. Tujuannya apa Bu? Biar bapaknya nggak tengok kanan kiri, gitu, dapat pahala. Ya. Datang ke dokter Ari. Nah, Pak Dokter, ini gimana supaya ini lagi kencang lagi? Itu ahlinya ada dokter Ari. Ya. Nah.
Yang pertama itu Allah nutupi dosa buat orang yang beriman. Yang kedua, wa yarhamuhum fil akhirati wa yudkhiluhumul jannah. Kita dimasukkan ke surga berdasarkan rahmat Allah, bukan karena amal. Bukan karena amal. Ya, kalau karena amal, ya berapa sih amal kita bisa untuk beli surga? Nggak bisa. Berapa tahun sih amal mau hitung-hitungan sama Allah. Oke, beribadah 70 tahun, nanti masuk surganya 70 tahun. Setelah itu keluar. Enggak, Allah kasih selama-lamanya. Dan Allah kasih apa yang kamu suka. Kamu suka, nanti dikasih di surga. Kesukaannya apa? Kesukaannya perempuan, nanti dikasih perempuan di surga. Tapi nggak dikasih Allah, ketemu Allah. Iya, makanya kalau masuk surga itu tujuannya satu, angan-angannya, ya Allah saya pengen masuk surga, bukan pengen makan ini makan itu, pengen bidadari segala macam sampai 70. Emang mau ngapain kalau bidadari 70? Rasanya sama. Dikira beda. Sama rasanya. Emang udah coba bisa? Enggak, iya memang begitu kata Al-Qur'an, kata Nabi bilang begitu. Sahabat Abdullah bin Abbas bilang begitu. Sama. Nah, yang nggak sama, yang nggak ada, itu yang kita cari. Apa itu? Ketemu Rasulullah. Nah, itu. Ya. Minum di telaganya Nabi itu. Kalau bidadari mah, ini istri kita ini besok yang jadi. Kalau bapak masih pengen ketemu bidadari, itu berarti bapak kapok sama yang sekarang. Gak pengen ketemu besok di surga, ganti aja ya Allah. Nah itu berarti itu. Hah? Iya bu, ibu. Bapaknya kapok. Iya. Yang besok itu nih istri-istri kita besok akan jadi bidadari, bahkan lebih cantik dari bidadari. Iya kok, amin, iya. Udah pasti itu ya. Dah. Berarti Ar-Rahmanir Rahim itu urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia berlaku rahmannya Allah, urusan akhirat berlaku rahimnya Allah. Nah, kalau yang di dunia itu berlaku rahmannya Allah, alias apa? Siapa berbuat apa itu tergantung qadar yang Allah telah tetapkan. Kalau dia bergeraknya ke utara, ya dia akan dapat sesuatu yang ada di utara. Dia bergerak ke timur, dia akan dapat. Dia nggak bergerak, ya nggak akan dapat. Itu kira-kira. Itu Rahman. Rahman Allah berlaku. Jadi dia sholat nggak sholat dapat. Jadi nggak kemudian kita wah itu nggak sholat dapat. Kalau begitu mendingan saya nggak sholat. Loh. Kalau situ nggak sholat, nggak dapat rohim nanti gitu, dan berbahaya. Yang di sini itu nggak apa-apa, nggak dapat. Kalau di sana nggak dapat, neraka itu rugi banget. Ya syukur-syukur, alhamdulillah di dunia dapat, di akhirat. Cuman kan gampangnya begini, tadi saya bilang, orang yang nggak iman saja dapat, masa kita nggak dapat di dunia? Pastilah dapat, pasti. Jadi jangan khawatir. Nah, kita tinggal apa? Tinggal gimana caranya kita mendapatkan keberkahan. Oh, nggak ada. Saya udah berdiri. Kena prank saya. Mana ininya? Tolong. Papan tulis. Iya, biar Bapak Ibu ini. Oke, kita lanjut dulu sambil nunggu disiapkan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, penguasa hari akhir.
hari pembalasan. Ad-din itu pembalasan. Bi isbatil alifi inda Asim wal Kisai wa Ya'qub, dengan ada alifnya, Maliki Yaumiddin menurut Imam Asim. Kalau menurut imam yang lain ya, itu alifnya dibuang, jadi Maliki Yaumiddin. Jadi ada Maliki Yaumiddin, ada Maliki Yaumiddin. Kita ikut yang mana? Kita ikut guru kita, guru ngaji kita, imam kita itu membacanya Maliki Yaumiddin. Kalau surat An-Nas, Malikin Nas. Mundurin lagi dikit, ininya dilewatin. Tolong mundur dikit. Biar dimiringin dikit. Iya, sip. Nanti saya kembali lagi. Jadi Maliki Yaumiddin itu artinya apa? Mutasarrifun fil amri kullihi yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala yang bertasarruf di dalam semua urusan. Allah yang berbuat di hari kiamat itu, nggak ada yang berbuat apa-apa kecuali Allah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Maliki Yaumiddin. Ya. Maka karena kita berkeyakinan bahwa ada hari pembalasan, jadi apa ibu-ibu? Yakini hari ini itu yaumul amal. Kurang miring. Kurang miring ya, dimirikin dikit. Masih basah. Di sini dulu. Jadi dunia itu yaumul amal la hisab. Sementara akhirat itu yaumul jaza, jaza lal amal. Mana penghapusnya? Oh, ini tisu. Yaumul amal la jaza. Dunia itu adalah hari amal, bukan pembalasan. Nanti hari pembalasan tidak ada amal. Alias apa, Pak? Kalau kita meyakini Maliki Yaumiddin, maka kita yakin balasannya tuh nanti yang sesungguhnya, bukan sekarang. Bukan sekarang. Kalau kita minta sesuatu lalu kita dapat, kalau kita berbuat sesuatu lalu kita dapat, kalau kita nanti bersedekah lalu kita dapat, itu balasan. Balasan bukan? Bukan. Itu anugerah dari Allah, itu fadl dari Allah. Bonus atau DP. Jangan itu yang kita incar, jangan sekarang yang kita incar, nanti di akhirat. Gitu caranya, cara berpikirnya. Itu namanya Maliki Yaumiddin. Ya. Jadi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pemilik hari pembalasan. Nah, kalau hari pembalasan ya sudah. Sekarang kita beramal saja, pokoknya beramal, nanti pasti dibalas. Pasti. Kalau orang iman sama Maliki Yaumiddin, ya nggak peduli omongan orang, nggak peduli, nggak peduli dengan pujian, nggak peduli dengan makian, cacian, nggak peduli. Dipuji dia tidak terbang, dicaci dia tidak tumbang. Kok Anis?
Nggak ada hubungannya ini. Hah? Itu orang iman sama maliki yaumiddin. Pokoknya beramal saja. Nanti pasti dibalas, dan balasan itu di akhirat. Kalau kita doa kan pasti dikabul sama Allah, ya kan? Ud'uni astajib lakum. Nah, ijabahnya Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Kalau Allah mengijabah, ini agak geser sedikit. Kalau Allah mengijabah itu ada 3. Yang pertama namanya muajjala. Injek. Sini aja ya. Muajjala. Apa artinya muajjala? Segera. Ta'jil. Ta'jil itu artinya apa? Menyegerakan berbuka, bukan makanannya. Ta'jil pakai ain. Ya. Sebab apa? Yang kedua itu muajjala. Muajjala itu apa? Ditunda nanti. Ditunda. Maka kalau ibu bilang takjil itu berarti nanti bukanya ditunda. Jangan takjil, muajjalah, disegerakan berbuka. Doa itu ada yang muajjalah, segera. Ibu minta tadi subuh, nanti siang dapat. Ada yang ditunda. Ditundanya itu ibu minta hari ini, bulan depan dapatnya, tahun depan dapatnya, 10 tahun lagi dapatnya, 20 tahun lagi dapatnya. Ibu meninggal, anak ibu yang dapat. Anak ibu meninggal, cucu ibu yang dapat. Cucu ibu meninggal sampai keturunan keberapa kira-kira ada, nggak ada yang dapat, nanti di akhirat dapat. Ini namanya muajjalah. Nggak mungkin nggak dikabul, nggak mungkin, pasti dikabul. Yang terakhir itu disebut mubaddalah. Diganti. Jadi kalau kita doa, ada kalanya disegerakan, ada kalanya ditunda, ada kalanya diganti. Bapak minta A, dikasihnya B. Kan yang tahu Allah, yang baik buat kita A atau B. Bisa jadi mintanya A, dikasihnya Z. Jadi kalau misalnya Bapak minta dalam tanda petik, kok belum dapat, itu jangan bilang kok nggak dikabulkan. Nggak boleh. Kenapa? Karena ini pilihannya, kata Nabi. Boleh jadi segera. Oh, kalau nggak segera berarti ditunda. Sampai Bapak mau meninggal, ada permintaan yang belum dikabul. Bukan belum dikabul, jangan-jangan sudah diganti tapi nggak ngerasa, atau nanti dikasihnya ke anak, atau nanti dikasihnya ke cucu, atau nanti dikasihnya di akhirat. Ya toh? Pilih mana? Pilih mana di antara 3 ini? Hah? Pilih mana? Nah, pilih mana kalau ibu minta mau segera, mau nanti ditunda apa diganti? Gak bisa milih. Ini semau-maunya Allah, bukan kita yang nentukan. Semau-maunya Allah. Nah, Allah itu tergantung hambanya. Oh, ini udah pantas segera. Oh, ini nanti aja, jangan dikasih nanti. Iya. Nah ya, nah kita balik lagi ke tadi Rahman dan Rahim. Jadi kalau Rahmannya Allah di dunia itu berlaku untuk siapapun. Sementara Rahim
itu khusus untuk orang yang beriman. Bil mu'minina rahimah. Nah, rahmannya untuk orang yang beriman ini kan bil mu'mininanya ya, dengan ghairul mu'minin, gitu aja, non muslim. Yang tidak beriman itu dapat rahmah, dapat. Kita dapatnya rahmah plus barokah. Jadi orang yang beriman dapat rahmannya itu apa? Dua, rahmah dan barokah. Mereka rahmah saja, titik. Kita dapat barokah. Makanya doa makan. Allahumma barik lana fima razaq tanah wa qina azabannar. Kata kuncinya apa? Barik lana, berkahi. Satu. Terus Allahumma, ini udah pernah saya kasih nih. Allahumma rzuqna ma huwa ahluna, ma huwa ahluna, wasallim wa barik lana bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ma huwa ahluna wa sallim wa barik lana bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah rezeki kepada kami apa yang memang itu milik kami, pantas untuk kami, layak untuk kami. Selamatkanlah, berkahilah, bismillahirrahmanirrahim. Ini dibaca kapan? Ini baca kapan? Yang ini? Sama, ini mau makan juga. Ini dulu, baru ini. Mubarik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma rzuqna ma huwa ahluna wa sallim wa barik lana bismillahirrahmanirrahim. Kalau kelamaan, bismillah. Ya kan udah lapar banget, bismillah. Jangan enggak sama sekali, bismillah, cukup. Ya. Berkah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, alias apa? Gini, kalau saya tanya sama, saya bilang saya menyembah Tuhan, saya menyembah Allah, atau saya makan nasi, itu selain nasi saya makan nggak? Kalau kalimat saya makan nasi, selain nasi saya makan nggak? Maka tapi kalau saya bilang hanya nasi yang saya makan, itu sama ucapan. Kalau kalimatnya na'buduka, kami menyembah engkau, itu boleh jadi selain engkau kami sembah. Tapi kaknya taruh di depan. Seret, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Kita tidak menyembah. Yang pertama. Yang kedua, kalimatnya tuh boleh begini, iyyaya ta'buduna, hanya kepadaku kalian menyembah. Bisa nggak Allah bilang begitu? Bisa kan? Hanya kepadaku kalian menyembah. Iyyaya ta'buduna. Bisa Allah bilang begitu? Bisa. Tapi itu nggak Allah lakukan. Kenapa? Karena kalau iyyaya ta'buduna yang ikrar Allah, hanya kepadaku kalian menyembah. Ini enggak.
hanya kepadamu kami menyembah. Siapa yang ikrar? Kita. Itu hebatnya Al-Quran. Ya kalau kalimatnya iya ya ta'budun, hanya kepadaku kalian menyembah, hanya kepadaku kalian menyembah, nanti orang-orang yang kafir bilang, kan yang ikrar situ bukan saya. Tapi kalau kita bilang iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, maka itu ikrar kita tidak akan pernah menyembah siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang beribadah itu kalau kata Imam Al-Ghazali ada 3. Ada ibadah karena takut. Ya, ibu sholat, kalau nggak sholat nanti saya masuk neraka. Ya kan? Karena takut. Ada orang ibadah karena takut masuk neraka, takut hidupnya susah, takut ini, takut itu, pokoknya takut siksa Allah. Itu namanya ibadahnya budak itu dia bekerja, kalau dia nggak kerja nanti dia disiksa sama majikannya. Pada zaman itu kan begitu, abd. Yang kedua, ibadahnya dia ibadah karena pengen sesuatu. Saya sholat, kalau saya sholat nanti saya masuk surga. Sholat duha, kalau sholat duha nanti rezeki saya lancar. Baca waqiah, kalau baca waqiah ntar duit saya banyak, kan gitu. Karena mengharap sesuatu. Itu ibadahnya pedagang. Iya, dia dapat apa? Iya, dapat apa? Boleh, dua-duanya nih boleh. Baik ibadah budak maupun ibadah pedagang boleh, bukannya nggak boleh. Tapi jangan semua ibadah kita itu dua ini. Harus yang ketiga apa? Ibadatul hur, ibadahnya orang yang merdeka, yaitu apa? Dia ibadah bukan karena takut neraka, bukan karena mengharap surga, tapi karena memang selayaknya saya beribadah kepada Allah, seorang hamba, karena mencintai Allah, karena bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Bu, nanti jam 8 ada pengumuman dari langit. Mulai jam 8 surga dan neraka saya tiadakan. Nanti ada pengumuman nih jam 8. Mulai jam 8 surga dan neraka saya tiadakan, kata Allah. Kita sholat gak? Kan udah gak ada surga. Kita akan tetap gak minum khamr gak? Tetap gak? Kan gak ada neraka. Tetap. Kenapa? Karena kita itu sebagai hamba ya ibadah gitu. Kalau kita begitu surga dan neraka ditiadakan, terus kita nggak ngapa-ngapain, kata Allah, kamu ibadah karena surga neraka. Oke. Pitesin satu-satu, tes. Iya, jadi jangan semuanya karena takut, karena mengharap. Harus ada yang enggak karena apa-apa. Kata guru saya, jadikan sholat 5 waktu kita, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu karena itu. Karena memang saya sudah selayaknya beribadah. Ini terima kasih saya karena saya mencintai Allah, saya pengen dekat sama Allah, saya pengen ketemu Allah, gitu. Bukan karena surga dan neraka. Surga dan nerakanya duha kalau mau, duha buat rezeki, buat ini. Kalau mau tobat, sholat tobat, tuh karena buat takut nerakanya sholat tobat, qobliyah, ba'diyah, 5 waktunya karena Allah. Ya, supaya itu nanti kalau tiba-tiba di akhirat tuh, nggak ada surga, nggak ada neraka, gimana nih, kan gitu, gimana nih saya. Tapi kalau kita ibadah karena Allah semata, nggak ada surga, nggak neraka, nggak masalah. Saya ibadah bukan karena itu kok. 5 waktunya itu bukan karena itu.
Ya. Nah, itu iyyaka na'budu ay la na'budu ahadan siwaka. Kami tidak menyembah kecuali Allah. Yang kedua, na'budu. Kalimatnya itu na'budu. Sini ya. Iyyaka na'budu. Na'budu. Pakai huruf nun. Artinya apa? Kami. Kan gitu. Bukan saya. Bukan. Kami. Hanya kepadamu kami menyembah, beribadah. Artinya apa? Kalau beribadah itu jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Gitu. Jangan sendiri. Ibadah itu berjamaah. Parahnya nih. Ya, Pak, bukan parah sih ya. Karena ketidaktahuan. Waktu dia sholat berjamaah, itu ngerasanya masih sendirian. Enggak. Kita itu bersama-sama. Bahkan dalam tanda petik, kalau terpaknya sendirian, itu kita nggak lagi sholat sendiri. Enggak. Ada sejumlah makhluk Allah, hamba-hamba Allah, manusia yang pada saat itu sholat. Kita tuh makmum sama siapa? Kedepannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat itu berjamaah. Doa berjamaah, zikir berjamaah, beraktivitas apapun berjamaah, nggak bisa sendiri. Nah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Ai bika nasta'inu ala ibadatika fala haula 'anil ma'siyati illa bi ismatika wala quwwata 'ala taufikika illa bitaufiq. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Ini sama. Samanya apa? Pakai nasta'in. Nah, kita minta tolong dalam hal apa? Ini kan ibadah. Ya, Bu. Ini ibadah. Kita minta tolong apa sih? Apa yang kita minta tolong? Minta tolong apa? Minta tolong ambilin, masakin air, minta tolong apa? Sama Allah minta tolong apa, Pak? Hah? Bu? Apa? Minta tolong apa? Minta tolong dalam hal beribadah. Itu yang pertama, minta tolong supaya kita bisa ibadah dengan baik, dengan nyaman. Kan ibadah tuh dunia akhirat. Silaturahim ibadah bukan? Ibadah. Makan ibadah bukan? Nah, kita minta supaya ibadah kita tuh enak. Makan ya kadang tempe, kadang ayam, kadang lobster. Kan gitu. Kan itu ibadah. Ya kan? Minum kadang air putih, kopi susu, jus, dan lain sebagainya. Silaturahim ya naik angkot, naik mobil, naik pesawat. Tuh. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kunci aja. Ya Allah, saya minta tolong supaya saya ibadahnya enak, nyaman. Iya. Jadi jangan nasta'innya jangan dikecilin. Oh, saya minta tolong rezekiin yang kecil, yang gede, kayak yang ibadah. Nanti ibadah itu pokoknya semua yang berkaitan dengan ibadah kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pertolongannya itu membuat kita
nyaman ibadahnya. Ya Bu, di rumah ibadah nggak? Ibadah. Di kasur ibadah nggak? Ibadah. Kasurnya pakai spring bed. Nah gitu. Nanti ditolong sama Allah supaya ibadah di kasurnya nyaman, Pak. Ada yang udah lama nggak ibadah di kasur? Ibadah di dapur. Hah? Ya, gimana caranya supaya nyaman? Pokoknya dimanapun kita beribadah, dapat i'anah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok i'anah? Dapat inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bukan kebetulan, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyusunnya iyyaka na'budu dulu baru iyyaka nasta'in. Kata ulama, ibadah didahulukan, nanti nasta'in. Tapi ada yang mengatakan enggak, ini satu paket. Iyyaka na'budu ya iyyaka nasta'in. Karena kita ibadah butuh pertolongan, dan pertolongan yang Allah berikan itu untuk ibadah. Allah kasih sehat, ya Allah kasih saya sehat fi ta'atika. Ya Allah kasih saya sehat dalam ketaatan kepadamu. Jangan dikasih sehat terus untuk maksiat. Na'udzubillah min. Ya Allah, saya pengen duit. Ya kan, di dunia ini kan yang kita butuhkan duit, ya kan? Dulu saya diajarin doa sama bapak saya itu cuma dua. Bukan cuma dua, ada doa setelah baca Yasin itu minta dua ini. Ya Allah, saya minta ilmu yang manfaat dan uang yang gampang. Gampang. Banyak tapi susah nyarinya. Yang gampang. Yang gampang. Pakai bahasa Jawa. Dulu bapak saya ngajarinnya, ya Allah kawula nyuwun dumateng panjenengan ilmu ingkang manfaat saha arta ingkang gampil. Allah ngerti. Hah? Ngerti. Ya Allah, saya pengen ilmu yang manfaat dan uang yang mudah, gampang. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ada dua pemahaman tadi. Satu, na'budu dulu baru nasta'in. Selesai na'budu harus nasta'in. Selesai sholat harus minta, jangan kabur, minta. Caranya minta, baca sholawat minta, baca istighfar minta, kan itu. Minta sama Allah. Nah, mintanya bareng. Satu dikabul, semuanya ikut. Itu kalau bareng-bareng. Ibadah bareng-bareng itu satu diterima, semuanya diterima. Tapi kalau ibadah sendiri, dia nggak diterima, ya udah selesai. Tapi kalau jamaah, satu diterima, semuanya diterima. Sama, minta juga gitu. Satu disegerakan, semuanya disegerakan. Itu udah jaminan. Orang banyak doa bareng-bareng itu mustajab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, terakhir, orang beribadah itu ya, yang pertama dia cari ketika dia ibadah itu adalah ridho Allah. Ridho Allah. Jadi berbuat sesuatu untuk mendapatkan ridho Allah. Itu namanya ibadah. Kalau belum mencari ridho Allah, ya sudah ibadah tapi belum ibadah yang seharusnya atau sempurna. Yang kedua, sebagai seorang hamba, kita itu ridho dengan apapun yang diperbuat oleh Allah.
Jadi kalau pertama kita berbuat untuk mendapatkan ridho Allah, yang kedua kita ridho dengan apapun yang diperbuat oleh Allah. Ridho, senang. Kenapa kita harus senang apapun yang diperbuat oleh majikan kita, oleh Tuhan kita, Allah Jalla Jalaluh? Karena tidak ada satupun kehendak Allah, tidak ada satupun perbuatan Allah yang tidak baik. Gak ada. Semua perbuatan Allah itu baik. Semua kehendak Allah itu baik. Baik buat siapa? Bukan buat Allah, buat hambanya. Buat hamba. Kita diperintah sholat. Ini kan perbuatan Allah, kehendak Allah. Allah mau kita sholat. Sholat itu baik buat siapa? Buat kita. Maka kita harus senang kalau sholat. Gitu. Allah perintah kita nikah. Nikah itu kehendak Allah. Maka kita harus senang. Iya. Kita disuruh ikhtiar. Ikhtiar itu perintah Allah, maunya Allah. Maka kita harus senang ikhtiar, gembira gitu. Kita diperintah untuk ngaji, taklim. Maka kita harus senang. Nah, itu namanya hamba yang baik. Iyyaka na'budunya di situ. Happy ngaji, senang silaturahim, senang apalagi? Masak, senang bikin kopi, senang. Ya, bapaknya keluar rumah, senang banget. Kalau ibu yang penting apa bu? Yang penting setorannya, jangan telat, jangan kurang, aman. Setoran lahir maupun batin itu, jangan setoran lahirnya saja. Sudah? Terakhir sekali, karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu menunjukkan apa? Bahwa kita itu beribadah kepada Allah dan yang bisa memberi pertolongan cuma Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya. Tidak ada daya menghindar dari maksiat. Maksudnya la haula itu tidak ada daya menghindar dari maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali atas pertolongan Allah. Bu, Pak, kita tidak maksiat bukan karena tidak mau, tidak mampu, nggak ada kesempatan, bukan, karena kita dilindungi oleh Allah. Kita bisa taat itu bukan karena mau, mampu dan ada kesempatan, karena kita ditolong oleh Allah. Saya pernah cerita lama sekali ini, lama sekali, tapi saya mau ulang cerita saya sebagai penutup. Sekitar 20 tahun yang lalu lah, Pak Tisna ngaji di parkiran CIMB Niaga tuh tahun berapa ya? Nah, Pak Teguh, di parkiran kan ada musola tuh, tempat supir-supir nunggu. Nah, itu saya udah ngaji di situ tuh. 20 tahun lebih. Iya, tahun 2000-an itu. Nah, iya, betul. Nah, setiap Senin habis zuhur. Habis zuhur, Senin zuhur. Yang ngaji di situ saya, kemudian Ustadz almarhum Lutfi Sahlani, ya kan? Enggak, yang ngajar. Saya sama Ustadz Lutfi ya. 2. 1 udah meninggal, tinggal 1 nih. Iya kan, tinggal nunggu giliran aja. Ustadz Lutfi, Allahumma dikasih panjang umur, sehat walafiat, berkah umurnya, amin ya rabbal alamin. Nah, suatu saat waktu itu saya masih pakai motor GL 100. Ya. Ini nanti.
Naik motor dari Karetengsin, rumah saya masih di Karetengsin. Pak. Sampai di pertigaan Islamik situ, yang lampu merah itu jam masih menunjukkan 11:04, alias saya terlalu cepat. Biasanya saya sampai jam 12 kurang 5 menit, ya, jam 12 kurang 10 udah. Karena masih 11:04, di pertigaan itu sebelah kiri itu ada warteg. Ya, saya masuk ke situ. Udah sini dulu deh. Saya makan, pesan ini, udah saya makan. Nah, tengah-tengah saya makan, masuk bapak-bapak, pakai kaos singlet. Nggak pakai kaos, dia pakai kaos singlet aja. Terus anduk putih, cetik. Ambil nasi saja, lalu dia pakai kecap dan kerupuk. Duduk kira-kira 3 dari saya di situ. Batin saya, nggak bener nih. Saya makan pakai lauk, ada orang makan nggak pakai lauk, nggak bener. Saya langsung ke mbak-mbaknya, Mbak, tolong taruh di piring ayam, ikan, tempe, tahu, telur. Kasih ke bapak itu. Dianterin ke bapak itu. Nah, saya makan dah. Begitu selesai makan, bapak-bapak itu datang ke saya. Pak, terima kasih. Saya lihat masih utuh, ikan utuh, ayam utuh. Diambil. Dia bilang terima kasih. Saya bilang, Pak, kenapa nggak diambil? Makasih. Makasih, dia bilang. Pak, tenang aja, insya Allah rezeki saya halal. Saya mau ngajar nih, ngaji di ICIMB Niaga. Insya Allah halal, jangan khawatir, Pak. Enggak, makasih. Kenapa, Pak? Jawaban dia, jangan ubah kebiasaan saya. Karena ini, perhatikan. Saya mau, saya mampu, dan ada kesempatan untuk sedekah, tapi nggak jadi. Kenapa? Karena memang Allah nggak tetapkan hari itu saya bersedekah. Oke? Dah? Ya sudah, Pak. Makasih. Nah, pergi bapak itu. Belum lama saya belum selesai makan, tukang kerupuk masuk. Tahu tukang kerupuk? Dia ambil yang kosong, dia isi, keringetan, panas jam 12 kan. Saya bilang sama mbaknya, Mbak, bikinin es teh manis. Udah, begitu tukang kerupuk mau keluar, saya cegat. Pak, panas ya? Panas. Aus nggak, Pak? Aus. Ini, Pak, es teh manis. Gratis buat Bapak. Makasih. Kok jawabannya makasih lagi? Yang tadi makasih, ini makasih lagi. Makasih. Nggak ada apa-apa, Pak. Cuma es teh manis kok ini. Nggak apa-apa gitu. Enggak. Loh, kenapa, Pak? Saya puasa. Wah. Ustadznya yang mau ngaji nggak puasa, tukang kerupuk puasa. 2 kali. Bukan belum diterima, belum beramal, Pak. Tapi saya berkeyakinan, kan Nabi bilang, siapa yang berkeinginan untuk berbuat baik, tidak jadi dia lakukan, maka dia dicatat kebaikan sempurna. Tapi pesannya itu tadi, Pak, kita beramal, kita berbuat baik, kita taat, itu bukan sekedar kita mau, mampu, ada kesempatan, enggak. Karena Allah, la haula wala quwwata illa billah. Maka begitu ada kemauan, ada kemampuan, ada kesempatan, segera. Wong yang udah punya aja bisa nggak jadi. Ada kesempatan, tromol lewat. Ada kemampuan, punya duit. Tinggal mau apa enggak kan? Masukin gitu. Udah masukin. Alhamdulillah. Jadi gampang, ya. Jadi kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah kunci hidup kita. Kemudian la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan?